umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal. Ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah umrah ini adalah ibadah panggilan. Semua kita dipanggil. Wa'adzin finnasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, panggillah semua manusia untuk melaksanakan haji. Semua dipanggil, Pak. Cuma pertanyaannya, siapa yang terpanggil? Semua dipanggil. Maka ada kita kalau dipanggil nengok, ada yang dipanggil pura-pura budek. Dengar tapi jalan aja. Ada yang gitu, Bu? Ada. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah. Bukan hanya nengok, tapi labbaika ya Rabb, kami datang, kami penuhi panggilan Engkau ya Rabb. Maka ibadah haji ini adalah, ibadah umrah ini adalah puncak daripada ibadah semua yang kita miliki, Pak. Ada ibadah yang kita lakuin cuma gerak-gerakan doang. Ruku, sujud, namanya sholat. Ada ibadah yang kita lakuin bisanya pakai harta doang. Namanya zakat. Kita keluarin tuh harta kita. Tapi ada ibadah modalnya cuma diem aja. Ibadah puasa modalnya cuma air liur. Ya Bu ya, gampang. Tapi ibadah umrah, ibadah haji, ini adalah puncak ibadah. Semua yang kita miliki buat Allah, kita persiapkan berangkat umrah, berangkat haji. Dengan apa? Dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu. Semua yang kita punya kita kerahkan buat ibadah umrah. Maka ibadah umrah ini adalah ibadah puncak dari semua ibadah. Buat siapa yang kita punya tadi itu? Harta, pikiran, tenaga, waktu. Buat Allah. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ila akhir ayat. Allah katakan dalam Al-Quran, sempurnakanlah haji, sempurnakanlah umrah untuk Allah. Kalimatnya bagus, Pak, disuruh sempurnakan. Beda Allah nyuruh salat, Allah nyuruh zakat. Itu kalimatnya bukan sempurnakan, tapi kalimatnya dirikan, tegakkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat. Kok beda? Giliran salat disuruh dirikan, giliran haji dan umrah kok sempurnakan? Ada apa ini? Ayat Al-Quran, Pak, kalau satu kalimat aja berbeda, maknanya beda. Ada sirnya, ada rahasianya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, haji umrah ini kita disuruh sempurnakan karena ketika pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, itu nggak ada orang yang pernah haji, pernah umrah, dia ngerasa hajinya sempurna. Dia ngerasa umrahnya sempurna. Nggak ada. Baru pulang sebulan, udah ngomong, kayaknya umrah kemarin kurang sempurna ya. Pengen balik lagi ah. Kayaknya umrah kemarin cuma sendiri, kurang sempurna, pengen sama istri ah. Kayaknya umrah kemarin cuma berdua, pengen ngajak anak-anak ah, kurang sempurna. Kayaknya kemarin baru cuma anak-anak doang, pengen ngajak orang tua ah. Terus begitu tiap bulan, tiap tahun. Makanya ada orang setahun bisa jadi umrah sekali. Ada yang setahun 2 kali. Ada yang setahun 3 kali. Ada yang setahun 12 kali. Itu matur leader. Tiap bulan berangkat. Ada. Ya Pak ya, tiap bulan. Berangkat dia. Kenapa? Panggilan. Dan dia ngerasa nggak sempurna hajinya. Nggak ngerasa sempurna umrahnya. Makanya beda sama sholat. Kalau sholat bukan sempurnakan, tapi dirikan. Makanya kalau sholat nggak ada yang ngerasa begini nih. Kayaknya sholat maghrib tadi kurang sempurna ini. Sholat lagi ah. Habis sholat kayaknya kurang sempurna ini. Sholat lagi ah. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak orang sholat maghrib mulangnya sampai 5 kali?
sampai 10 kali, sampai 15 kali? Nggak ada. Satu aja susah. Satu aja kita ketinggalan mulu. Beda sama haji, sama umrah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan emas luar biasa. Panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Orang kalau buat acara, itu nggak semuanya diundang. Dia ngundang milih-milih, dilihat-lihat. Siapa yang saya undang? Oh ini undang, ini enggak, ini undang, ini enggak, ini undang, ini enggak. Bapak Ibu sekalian diundang oleh Allah. Maka dari itu, panggilan ini adalah panggilan luar biasa. Bukan untuk memanggil orang yang rajin tahajudnya doang. Panggilan umroh bukan untuk orang yang rajin puasanya doang. Panggilan umroh bukan untuk orang yang rajin sujudnya doang. Tapi panggilan umroh bagi siapa yang dipanggil oleh Allah. Kalau dirasa-rasa Pak, kita ini bukan ahli ibadah. Ya Rabb, kayaknya saya tahajudnya rada kurang. Sholat saya masih bolong-bolong. Kok engkau panggil saya buat berangkat umroh ya? Ya Rob, kayaknya sedekah saya masih kurang, sujud saya masih jarang. Tapi kenapa engkau panggil saya menuju ke Mekah? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, perjalanan ini adalah perjalanan ar-ruju' ilallah. Allah pengen kita jujur di depan Ka'bah. Kita minta ampun di depan Ka'bah. Kita sujud sambil menangis, meminta ampun kepada Allah SWT. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita di sana diampuni oleh Allah, sehingga kita kembali ke Indonesia seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, seperti anak yang baru dilahirkan, nggak ada dosanya. Enak kalau anak bayi Pak, nggak ada dosanya. Lihat, baru lahir aja Pak, udah ada yang datang bawain stroller, ada yang bawain baju, ada yang bawain rengginang. Ada Bu yang bawain rengginang. Buat siapa itu? Buat emaknya. Ya, emaknya dapat berkah gara-gara si bayi. Tuh, kalau orang nggak punya dosa, baik buat dia, bisa juga dapat keberkahan buat kanan kirinya. Ayah bunda rahmat Allah SWT, mari kita bahas hari ini sedikit mengulang daripada manasik umrah. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu, agar pembahasan kita kali ini menjadi keberkahan di hadapan Allah SWT. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.